101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang pendengar, apa kabar? Saya Widya Pradipta, senang sekali bisa menemani Anda dalam podcast bincang spesial persembahan dari PWI Sleman dan juga bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim Kabupaten Sleman. Ya, pendengar, usai pemilihan umum 2024, masyarakat Indonesia kembali nih menyambut Pilkada Serentak 2024 dan salah satunya adalah di Kabupaten Sleman yang akan menggelar pemungutan suara pada 27 November 2024. Seperti apa pilkada sebelumnya, Pilkada Sleman tahun ini, dan diperkirakan akan memanas juga tensi politiknya sepertinya ya. Karena hal itu mengingat pilkada kali ini kembali bakal diikuti oleh petahana bupati dan juga wakil bupati. Nah, salah satu yang menjadi sorotan adalah netralitas ASN yang saat ini dikhawatirkan mulai berpihak ke salah satu pasangan calon. Nah, sejauh mana kesiapan Pemkab Sleman menggelar hajatan politik 5 tahunan ini? Kita akan berbincang dengan narasumber kita di siang hari ini, yaitu Bapak Susmiarto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman. Selamat siang Pak Sus. Selamat siang Mbak Widya. Kabar baik ya Pak Sus ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mohon maaf Pak, mungkin sedikit mendekat lagi ya Pak ya. Oke, supaya lebih terdengar lagi suaranya Pak Sus ya. Sehat-sehat ya Pak Sus ya? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah di sela-sela banyaknya kegiatan ya Pak ya. Yeah. Boleh bergabung di sini dan tentu aja silahkan yang pengen bergabung juga menanyakan mungkin ya perihal tentang pilkada ini ya, terkait juga netralitas ASN. Boleh bergabung di line WA kami di 0818621013 atau juga di Instagram kami @starjogjafm. Dan Pak Sus, mulai hari ini adalah masa kampanye ya Pak Sus ya. Betul, masa kampanye mulai dari tanggal 25 September ini sampai dengan 23 November 2024. Saya pengen tahu nih sejauh mana nih kesiapan Pemkab Sleman nih menggelar hajatan politik 5 tahunan ini Pak, Pilkada 2024 ini. Ya, kalau soal pemilihan umum itu kan sekarang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, Pemkab tapi juga melakukan dukungan, memberikan dukungan kan, baik dari sisi anggaran pendapatan belanja daerah maupun juga membentuk tim dukungan satuan kerja untuk kesuksesan pilkada tahun ini. Ininya begitu. Jadi tapi kalau teknis pelaksanaannya kan ada di KPU. Betul gitu. Jadi selalu ada persiapan baik di sisi anggaran, kemudian juga untuk mendukung pilkada ini begitu ya Pak ya? Iya betul. Oke, nah mungkin ada semacam kayak produk hukum Pak yang menjadi pendukung pelaksanaan pilkada ini. Apa saja Pak yang sudah dipersiapkan? Produk hukum yang kita persiapkan tentang alat peraga kampanye. Ini kan kita atur nanti yang menjadi acuan dari penyelenggaraan masa kampanye nanti. Begitu. Kemudian juga kami kalau tadi soal netralitas ASN, kita juga punya produk, kita sudah punya satuan tugas pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara. Itu yang produk Sleman. Tetapi kan produk hukum tentang netralitas itu kan sudah ada sudah diatur ya, undang-undang aparatur sipil negara sampai nanti masalah undang-undang tentang desa, di mana di sana juga mengatur bagaimana kepala desa atau lurah dan bagaimana perangkat desa atau pamongka lurahan kalau di itu seperti apa yang menjadi larangannya gitu. Oke, gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan begitu ya. Apalagi khusus untuk Sleman nih. Saya pengen tahu juga, Sleman ini apakah ada daerah-daerah sudah mulai ada pemetaan gitu Pak? Daerah-daerah yang misalnya rawan gesekan nih Pak. Ada pemetaan seperti itu nggak sih Pak? Ya, itu dari sisi Bawaslu maupun nanti dari instansi pengamanan gitu ya. Itu sudah ada. Sehingga ada indikator tolok ukur tersendiri yang nanti mungkin dijelaskan oleh Kepala Badan Kesbangpol ya. Oke, itu nanti yang akan kita bahas lebih teknis ya. Baik, jadi untuk mendukung netralitas ASN tadi sudah dipersiapkan terkait juga dengan himbauan juga ya Pak yang sudah di-share, sudah dibagikan kepada ASN di lingkungan Pemkab Sleman. Himbauannya seperti apa sih Pak? Jadi kita sudah punya surat edaran nomor 0530 tahun 2024 tentang netralitas ASN dalam melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024.
Jadi itu tidak sekedar pilkada, sebetulnya surat itu juga termasuk ketika kemarin ada pemilihan legislatif, pemilihan presiden, wakil presiden sudah ada. Intinya adalah bahwa netralitas ya itu merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara. Di situ ada kemudian pegawai ASN itu harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Itu antara lain. Kemudian ada juga di peraturan pemerintah 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai disiplin, maka setiap ASN harus netral, profesional, memiliki integritas dan bebas dari intervensi politik dalam pemilihan umum maupun pemilihan tahun 2024 itu. Artinya pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah. Kan ada yang pilihan gubernur, pilihan bupati, wali kota kan. Itu umum secara nasional kan begitu. Nah, salah satu yang kita tekankan bahwa setiap ASN itu dilarang memberikan dukungan kepada calon. Kemudian juga dengan juga dilarang itu memberikan dukungan dalam bentuk ini, ikut kampanye. Kemudian menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai ataupun atribut ASN. Kemudian ikut kampanye dengan mengerahkan ASN yang lain, dan menjadi peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Itu dilarang. Aparatur sipil negara, misalnya kendaraan dinas atau pacar gedung itu tidak boleh. Kemudian membuat keputusan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon, itu nggak boleh juga. Kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon. Kemudian memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk. Itu misalnya kan kalau ada calon independen kan mengumpulkan KTP dukungan itu dilarang dalam ketentuan ini. Oke, itu saja. Itu beberapa hal yang dilarang gitu ya Pak ya. Kalau misalnya nih Pak ada kedapatan pelanggaran gitu yang dilakukan oleh ASN, apakah ada sanksi Pak yang akan diberikan? Ya, kita makanya kemudian kita tegaskan lagi. Kemarin kita ada keputusan Bupati tentang satuan tugas pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara. Itu baik di tingkat kabupaten maupun di masing-masing instansi dinas badan itu juga kita minta untuk membuat tim pengawasan itu, sehingga tentu mengawasi ASN di lingkungannya masing-masing apakah ada pelanggaran terhadap larangan-larangan tadi terutama kan gitu. Nah, kalau nanti seperti itu, kemudian kan nanti juga tentu kalau pegawai ya ada ketentuan sanksi pegawai, mungkin teguran lisan, pernyataan sampai sanksi yang sifatnya hubungan disiplin gitu. Oke, tentu aja ada sanksi ya Pak ya yang diberikan. Ya, kalau memang pelanggarannya ada buktinya dan sebagainya kan gitu. Dan tentu pengawasan pemilihan itu kan juga dilakukan oleh Bawaslu. Nah, nanti kalau Bawaslu nanti ada laporan, kemudian bisa membuktikan, kemudian melaporkan ke kami, merekomendasikan kami ya sesuai peraturan perundang-undangan ya kita tindak lanjuti. Tentu nanti kita karena di ketentuan itu ada koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atau dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Itu nanti seperti apa kalau ada laporan seperti ini, tindak lanjut seperti apa, itu nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan. Oke, surat edaran sudah, ada satuan tugas juga yang berfungsi gitu ya Pak untuk mengawasi. Kemudian apakah ada des pilkada gitu Pak? Ada. Oke, seperti apa itu Pak? Des pilkada itu kan, des itu namanya kan dukungan satuan kerja penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Itu tugasnya bagaimana memantau ya, melakukan koordinasi, mengantisipasi permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pilkada. Misalnya ekses, nanti misalnya ada masalah keamanan, masalah konflik di antara masyarakat. Itu nanti kita di base itu memberikan
mengkomunikasikan persoalan-persoalan. Kalau ada persoalan di antara masyarakat, ya tentu bekerja sama dengan aparat keamanan maupun tokoh-tokoh masyarakat yang memungkinkan sehingga permasalahan itu bisa direda. Permasalahan itu diperkecil hingga masyarakat tetap dalam kondisi rukun dan damai. Salah satu harapan kita, pemilu itu bisa berlangsung dengan aman, damai, demokratis, jujur dan adil. Sehingga pelaksana pemilu itu berkualitas itu kan seperti itu dari penyelenggaraan pemilihan umumnya. Oke, gitu. Sudah ada des pilkada juga begitu ya Pak ya? Sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten gitu ya. Dan sudah siap untuk bertugas gitu ya Pak ya? Siap, karena ini kan sudah masa kampanye. Iya, mengingat masa kampanye. Berarti sudah mulai bertugas mulai kapan nih Pak des pilkada ini? Kebetulan kan ini kan sudah ada deklarasi kampanye damai. Kebetulan besok Badan Kesbangpol kan juga akan menyelenggarakan. Jadi kalau kemarin KPU, hari ini Bawaslu, besok dari pemerintah daerah itu melalui Badan Kesbangpol akan menyelenggarakan deklarasi kampanye damai. Nah, itu bagian-bagian proses-proses yang melaksanakan itu. Oke, dan diharapkan dengan adanya deklarasi ini nantinya pilkada berjalan dengan damai begitu. Betul. Ya Pak Sus ya. Baik, kita jeda dulu ya Pak Sus ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaan nih Pak. Nanti akan kita jawab ya Pak Sus ya. Siap. Kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Kita akan kembali. Ya pendengar, kembali lagi dalam podcast Bincang Spesial, persembahan dari PWI Sleman dan juga bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim Kabupaten Sleman. Dan Widya masih bersama dengan narasumber kita di siang hari ini, yaitu Bapak Sekda Kabupaten Sleman, Bapak Susmiarto. Kemudian juga sudah hadir ya Bapak Indra Darmawan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sleman juga. Saya sapa dulu, selamat siang Pak Indra. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kabar baik ya Pak Indra ya? Alhamdulillah, baik. Nah ini sudah banyak yang bergabung Pak, sudah bertanya banyak banget karena memang tema kita di siang hari ini tema yang sangat menarik. Termasuk juga karena kita tahu bahwa calon pasangan ini, dua calon pasangan yang maju dalam kontestasi pilkada ini adalah petahana begitu Pak. Ini ada pertanyaan titipan tadi Pak. Ini apakah ada kesulitan untuk mengawasi Pak? Ya kita berupaya melalui tim satuan pengawas tadi kan sudah kita siapkan. Artinya pengawas itu ada di masing-masing perangkat daerah atau dinas itu kita minta tim itu melakukan itu. Kemudian di pemerintah kabupaten itu juga dilakukan gitu. Kita antisipasi itu. Sehingga tentu kalau tidak netralitas itu kan nanti kan kalau ada misalnya informasi dan sebagainya kan harus ada bukti, kemudian harus ada konfirmasi dan sebagainya kan agar ketika kita menentukan bahwa ada pelanggaran itu kan ada bukti, ada saksi dan sebagainya. Ini kan ada proses seperti itu kan, tidak sekedar setiap laporan misalnya informasi sepihak, tapi misalnya foto itu kan harus dikonfirmasi. Jangan sampai nanti karena diedit dan sebagainya jadi tidak tepat objek yang dianggap tidak netral itu. Seperti itu, kita hati-hati seperti itu. Ada pertanyaan menarik juga ini di Instagram gitu ya, terkait dengan sanksi kalau misalnya nih ASN tidak netral. Nah, apakah itu juga menunggu dari Bawaslu juga Pak nantinya? Ya, nanti perlu kita komunikasikan karena Bawaslu itu kan badan yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Jadi ini dianggap pelanggaran pemilu enggak? Pemilihan itu kan tetap harus komunikasi dengan Bawaslu gitu. Makanya tadi yang saya sambung tadi tidak sekedar informasi kemudian langsung ditetapkan itu sebagai sebuah pelanggaran kan, perlu komunikasi dengan Bawaslu. Oke, jadi perlu komunikasi juga dengan Bawaslu, memastikan apakah itu benar ada pelanggaran atau tidak begitu ya Pak Sus ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik juga, terima kasih untuk Pak Weekend gitu ya. Kalau misalnya ASN itu Pak like dan juga komen postingan salah satu calon, itu apakah sudah terindikasi tidak netral lagi Pak? Nah ini menarik nih. Ya kalau berarti kan mendukung itu. Karena like itu makanya itu salah satu juga poin yang
kita edukasi kepada teman-teman itu seperti itu. Sehingga foto bersama aja sekarang ya janganlah pakai kode-kode yang dianggap itu memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon kan gitu. Kadang-kadang kita foto bersama gitu ya. Betul. Ya hati-hati, pokoknya jangan pakai yang karena ini 1 dan 2. Iya. Kalau 5 kan nggak ada misalnya. Nah, berarti yang netral ini ya, Pak. Ya. Itu gitu. Sebenarnya sudah ada kemarin gitu ya. Himbauan untuk ya, ASN sudah gitu ada ya, Pak, sejak ya? pemilihan umum Sejak kan pemilihan ya umum. itu dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah kan tuh ada seperti itu. Oke, Nah, jadi kita perlu mengingatkan lagi karena itu kan kadang-kadang sudah lama lupa lah, itu perlu kita ingatkan. Oke, siap gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin jangan gatal dulu deh ini bijak bersosial media berarti betul, ya Pak betul. Gitu ya. Ya lebih baik ya udah nggak usah komen, nggak usah like gitu ya Pak ya. Hati-hatilah. Hati-hati aja lah gitu ya. Oke, ada juga pertanyaan nih dari Kepater 0 Sekawan. Berapa banyak dana Pak yang diberikan untuk Pilkada Sleman saat ini dibandingkan pilkada sebelumnya, itu apakah lebih banyak atau berkurang nih Pak? Ya nanti Mas Indra yang hafal itu. Oke, boleh, ini langsung ditanggapi Pak Indra aja ya. Ya, terima kasih Nggih. Jadi memang ada kenaikan begitu ya di pilkada saat ini itu, kenaikan ada sekitar 20 eman begitu Nggih. Jadi kalau kita itu dana APBD ya, karena pilkada itu dananya dana APBD ya, itu untuk yang KPU itu sebanyak 44 M sekian ya. Kemudian untuk Bawaslu itu sekitar 13-an M sekian gitu ya. Di samping itu juga kami ada pembiayaan untuk pengamanan ya. Pengamanan itu ya sekitar 20 M segitu. Itu ini termasuk lebih besar dari pilkada sebelumnya atau? Lebih besar. Lebih besar ya Pak ya? Unit cost-nya kan sudah berubah. Sudah berubah. Misalnya dulu makan minum sekian, terus honor, kadang-kadang terus biar tidak terlalu jauh dengan pemilu, kadang-kadang itu kan juga meskipun keterbatasan anggaran itu intinya hibah kepada KPU maupun Bawaslu itu kan kita lakukan, tetapi tentu memperhatikan juga kemampuan masing-masing daerah. Jadi tidak sama persis. Kalau nasional kan persis. Jadi nek honor APPS atau honor petugas itu kan secara nasional kan sama. Tapi kalau pilkada itu ya mungkin beda ya Mas Indra. Beda. Misalnya daerah yang kaya mungkin bisa tinggi karena pendapatannya tinggi. Tapi kalau daerah yang APBD-nya nggak banyak, ya mungkin tidak sebanyak yang tinggi gitu ya, relatif karena ini memang sesuai kemampuan sendiri-sendiri. Karena kalau pemilihan presiden itu kan anggaran dari APBN pusat. Kalau ini dari APBD menghibahkan kepada KPU maupun Bawaslu. Oke. Kalau dibandingkan dengan daerah lain di DIY, apakah alokasi dana ini bisa dibilang paling tinggi Pak di Sleman? Kalau ya hampir sama sebetulnya. Kita komunikasi kok. Dia terlalu Karena kalau dilihat dari unit cost juga gak berbeda jauh kan. Gak berbeda jauh ya. Tetap komunikasi ya Pak ya. Tetap komunikasi kan. Besaran itu yang beda misalnya gini. Oh, jumlah pemilihnya beda. Jumlah TPS-nya beda. Betul. Sarprasnya beda. Begitu yang membedakan gitu. Karena kan unit cost-nya kan per TPS, per KPPS kan itu beda. Pasti kalau dari sisi total banyak Sleman. Karena penduduknya Sleman banyak, TPS-nya banyak kan gitu. Oke, jadi tergantung unit cost juga ya Pak ya. Gitu. Itu yang menjadi pertimbangan gitu. Alokasi dana yang cukup tinggi gitu. Oke. Terima kasih juga untuk Pak Dewa yang sudah bergabung nih terkait dengan ketidaknetralan ASN tadi. Pak, ini bukti apa ya yang bisa disampaikan hingga akhirnya itu bisa diindikasikan bahwa ASN ini tidak netral nih? Bukti-bukti seperti apa? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa netralitas itu atau larangan untuk netral itu kan salah satunya adalah dalam kegiatan kampanye. Baik ikut kampanye langsung maupun menggunakan atribut-atribut itu seperti itu. Ketika masa kampanye ini kan sudah mulai masa kampanye. Itu mendukung salah satu calon kan gitu. Itu yang masa paling kampanye terlihat ya Pak? Iya, yang terlihat. Kalau nggak terlihat ya
nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Terutama itu Pak saya tambahi kaitannya dengan penggunaan fasilitas negara misalnya. Kemudian pada suatu ketika mungkin ada ASN yang memang dia kemudian melanggar tadi. Biasanya kan kadang juga sembunyi-sembunyi itu bawa kendaraan plat merah gitu misalnya, itu kan kelihatan itu. Seperti itu di sana itu. Iya. Jadi tapi hati-hati Mas Hendra sebagai kepala Badan Kesbangpol melaksanakan fungsi des, memantau pakai plat merah. Beliau memantau memantau kampanye, bukan ikut kampanye, kan harus hati-hati. Itu kan harus hati-hati. Begitu ya. Iya, harus hati-hati. Di mana itu jangan sampai kita petugas. Kita itu petugas dalam rangka memantau, bukan ikut kampanye. Nah, kalau ikut kampanye tadi ikut dalam misalnya rapat terbuka, kemudian menunjukkan jari mengarah pasangan dukungan pasangan calon, apalagi ikut berbicara, kan kelihatan gitu. Tapi kalau kendaraan tadi hati-hati ya. Nanti Mas Indra kalau memantau lo dianggap malah kena, tidak netral, malah kena kan. Pakai plat merah gitu. Iya, padahal bertugas. Padahal bertugas. Ya itu. Oke, kalau misalnya masyarakat nih kedapatan melihat atau tahu ya Pak ya, ada aktivitas ASN yang ternyata tidak netral. Nah, ini bisa dilaporkan ke mana nih? Ya bisa nanti dia misalnya dia bertugas di mana, bisa dilaporkan di pimpinan di mana yang bersangkutan itu bertugas. Mengira itu bisa dilakukan. Oke, siap. Jadi bisa dilaporkan ya Pak bisa. Ya? Bisa dilaporkan dengan bukti tentu saja. Betul ya. Ada yang bertanya juga, kalau Pak Dukuh itu nanti kena aturan netralitas juga tidak ya Pak Sus ya gitu. Ya, ini sudah ada surat juga himbauan netralitas kepada lurah dan pamong kelurahan. Ya. Itu juga sesuai dengan undang-undang tentang desa. Salah satu mengatur bahwa kepala desa ini secara nasional ya dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Kemudian juga perangkat desa atau pamong kelurahan dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Sama, jadi dilarang ikut dalam kampanye. Sama, jadi karena aparat yang bekerja di lingkungan pemerintahan juga terikat dengan kegiatan itu. Oke, gitu. Jadi sama aja Pak Dukuh juga terkena ini ya nanti. Ya, karena sanksi. Pak Dukuh juga aparat pemerintahan. Gitu. Perangkat desa ya Pak ya. Gitu. Oke. Nah, kalau melihat dari netralitas ASN tadi, ini juga termasuk pantauan dari Kesbangpol ya Pak Indra ya. Gitu ya. Seperti apa Pak pelaksanaannya, pemantauannya? Ini bisa dibilang juga sebagai des pilkada juga ya Pak ya. Begitu ya Pak ya. Tapi gini, kalau Kesbang kan lebih pemantauan penyelenggaraan pemilu, pemilu kada ya. Oke. Apakah misalnya KPU, Bawaslu itu nanti dalam pelaksanaan kegiatannya itu kesulitan enggak? Itu nanti Kesbangpol bisa menjalin komunikasi, tapi tidak bisa membantu secara secara teknis penyelenggaraan, tapi mungkin memberi saran, pertimbangan dan sebagainya itu. Tetapi kalau nanti pengawasan netralitas itu Kesbangpol paling enggak tanggung jawab pada ASN di lingkungan Kesbangpolnya. Tapi kalau dalam hal tertentu dia melihat juga keterlibatan, kan juga menjadi narasumber untuk menjadi bukti bahwa juga ada informasi atau melihat, itu juga bisa Kesbangpol juga melakukan. Oke, Pak Indra, bagaimana melihat netralitas ASN dalam pilkada di Sleman ini khususnya Pak? Monggo. Kalau netralitas saya kira terjaga ya kalau di Kabupaten Sleman sendiri. Sampai dengan sekarang sebetulnya kalau yang netralitas ini kan penilaiannya sejak kampanye ya terutama kalau di peraturannya PKPU itu netralitas itu nanti kaitannya dengan kampanye. Berarti kampanye ini akan mulai 25 ini hari ini Pak, mulai hari sampai ini dengan tanggal 24 ya November ya, seperti itu. Jadi mulai dilihatnya dari sekarang ini sebetulnya. Nah, insya Allah kalau misalnya rekan-rekan ASN itu sudah
memahami lah semuanya kaitannya dengan hal ini. Bagaimana mereka harus menjaga netralitasnya itu sudah memahami sebetulnya. Ya. Oke, ini untuk lebih detailnya ya Pak ya. Yeah. Nah, sebenarnya tugas dan kewenangan Kesbangpol nih dalam pelaksanaan pilkada ini seperti apa sih Pak? Oh, ini untuk pendengar juga supaya lebih paham gini. Gitu Pak. Yeah. Kalau Kesbangpol sendiri sebetulnya sedikit bebas tugas. Beda kalau pada saat pemilu kita memang menjadi des pemilu ya. Yeah. Nah, tapi kalau pada saat pilkada ini kita hanya supporting system aja. Terutama mengenai kaitannya misalnya hubungan penganggaran aja. Pas hibahnya KPU Bawaslu itu lewatnya Badan Kesbangpol. Jadi kita mengawasi pada bidang anggarannya mereka begitu ya. Tapi kalau secara khusus itu des pemilunya des pilkadanya sekarang ada di bagian pemerintah, bagian pemerintahan Sekda Sleman gitu ya. Jadi seperti itu sebetulnya kita hanya supporting system, bagaimana menghubungkan kinerja KPU, Bawaslu dan pengamanan seperti itu kita bantu. Bahkan sampai ke kesehatan juga kita bisa menjembatani saja gitu. Apabila ada persoalan itu bisa nyampaikan ya sebagai jembatan gitu. Itu saja. Sebagai support ya Pak ya. Supporting system sebagai supporting system. Tadi juga ada pertanyaan tadi yang disampaikan terkait dengan pemetaan kerawanan. Karena kita tahu ini kok kayaknya lumayan ya Pak ya gitu. Ini seperti apa nih dari Kesbangpol melihatnya nih? Apakah sudah ada pemetaan nih Pak kerawanan atau rawan gesekan nih di beberapa daerah tertentu mungkin ya? Jadi begini, menarik kalau untuk Sleman Yeah. Sleman itu kalau di kalangan pemerhati politik begitu ya, itu memang kita itu sebagai daerah rawan pemilu itu sejak pemilu sudah seperti itu. Tetapi bukan berarti bahwa itu diakibatkan dari karakter warganya, bukan. Tetapi itu hanya dinilai dari data-datanya saja. Seperti jumlah penduduk, kemudian jumlah TPS, kemudian ada perguruan tinggi yang ada, itu kan aktivitasnya di sana juga ada ya. Kemudian ya seperti itu sebetulnya data itu yang menggambarkan bahwa Sleman itu rawannya cukup tinggi di daerah di antara kabupaten kota di DIY. Itu paling tinggi memang ya. Tetapi kalau kita melihat di masyarakatnya itu sebetulnya nggak ada masalah masyarakat ya. Jadi kerawanan itu bisa kita redam sedemikian dan tidak terlalu sulit kok meredam potensi kerawanan tersebut ya, karena memang warga Sleman sendiri sudah cukup siap untuk menghadapi pilkada gitu. Seperti itu. Sudah siap, sudah ready. Sudah ready ya Pak Sus ya gitu ya. Tapi terkait dengan persoalan pilkada sendiri yang mungkin juga ada beberapa yang sudah diantisipasi nih oleh Pemkab Sleman ya Pak Sus ya. Ini seperti apa nih Pak? Ya, antisipasi tentu kita juga bekerja sama ya nanti dengan Bawaslu, dengan KPU, dengan Kapolresta, dengan Dandim dan Kejari kan itu kan ada intelijen yang memberikan informasi lewat Kesbangpol juga tim. Itu menjadi dasar kita lah untuk antisipasi yang menjadikan masyarakat itu ada sedikit mungkin kalau ada gangguan itu kita lakukan seperti itu. Lalu ada komunikasi sehingga nanti kalau ada yang skalanya tinggi nanti lapor pimpinan, nanti tentu ada koordinasi juga termasuk dengan Pemda DIY juga kan, karena memang kita satuan pemerintahan yang jadi satu kesatuan itu. Oke, ini ada pendengar juga dari Pak Andi nih di Jalan Godean nih, mengatakan kalau Jalan Godean KM5 itu beberapa kali ada gesekan tuh Pak antar pendukung. Nah, apakah ini juga diantisipasi nih? Monggo tanggapannya. Tentu itu informasi yang berguna untuk mengantisipasi tentu pengawasan di lokasi-lokasi yang menjadi potensi itu terus kita intensifkan dengan kerjasama dengan pihak keamanan.
Ya, jadi ini termasuk informasi yang penting juga ya Pak ya, sebagai langkah antisipasi nanti bagaimana mengantisipasinya gitu ya, baik dari support dari Kesbangpol kemudian dari Pemkab Sleman juga. Oke, baik. Pendengar mungkin menambahkan juga ya. Boleh. Menjauh Pak Sekda ya. Jadi sebetulnya tidak hanya Kesbangpol yang aktif juga di dalam pilkada untuk mendukung itu ya. Termasuk instansi-instansi SKPD yang lain seperti dari Dinkes, ya kan, kemudian dari Damkar, Pol PP itu semuanya sudah siap untuk mendukung suksesnya pilkada gitu ya. Jadi kita sudah siap, nggak hanya Kesbangpol aja gitu. Oke, jadi bekerja sama, berkolaborasi dengan instansi terkait tentu saja ya. Sesuai ketugasannya masing-masing dan untuk mempersiapkan gitu ya supaya Sleman aman, damai, pemilunya lancar, berkualitas begitu ya. Oke, kita akan nanti sampaikan juga beberapa pertanyaan yang baru saja masuk juga nih Pak Sus dan juga Pak Indra. Kita jeda dulu, setelah jeda ini kita akan kembali bersama saya Widya, dan kali ini hanya bersama Pak Indra Darmawan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sleman, karena Pak Susmiarto sedang ada kegiatan lainnya. Jadi hanya kita berdua aja ya Pak Indra ya. Kita lanjutkan ya Pak ya, nggak masalah ya, karena banyak juga yang sudah bertanya gitu ya, baik di line WA maupun di Instagram, terkait juga karena ini tadi barusan kita dengerin lagunya Pemuda gitu ya. Jadi sepertinya Sleman Pemuda Harapan Bangsa. Jadi sepertinya Sleman ini juga punya potensi yang besar terkait dengan pemilih pemula ya, Pak Indra ya. Ini seperti apa kalau Pak Indra melihatnya nih? Seperti pemilu kemarin juga sebetulnya potensi besar untuk pemilih pemula begitu pada pilkada kali ini pun potensi itu ada, sangat besar sekali, dan kita harapkan bahwa pada saat-saat pertama, terutama yang pemulanya itu pemula banget gitu ya, dalam artian bahwa baru sekali itu memilih, itu memang kita harapkan rekan-rekan muda ini sudah punya pemahaman yang cukup terhadap pilkada itu sendiri, ya kan. Kemudian karena disitulah mereka bisa menaruh harapan-harapan untuk kedepannya begitu terkait dengan kepemudaan seperti itu. Dan memang beberapa kali juga kita juga mengadakan sebelum pilkada itu kita juga sudah mengadakan banyak sekali pertemuan dengan pemuda itu dan mereka alhamdulillah, kalau sekarang itu kan informasi itu bisa banyak mereka dapatkan. Terutama pemuda itu banyak sekali, dan itu saya kira tinggal bagaimana rekan-rekan muda menyaringnya saja kan, gitu kan, bagaimana cara peran-peran dari pemilih itu kan mereka bisa dapatkan dari informasi yang banyak gitu, ya kan, sehingga intinya ya bagaimana kemudian mereka ikut serta dalam mensukseskan pilkada tahun ini begitu. Betul. Gitu. Karena pemuda ini sangat dekat dengan media sosial, dekat dengan digital, jadi sangat mudah untuk mencari informasi itu terkait dengan pilkada juga ya Pak. Tapi bagaimana itu menyaringnya? Nah ini Pak Indra pasti juga sering terjun ke lapangan juga, sosialisasi gitu ya Pak ya. Nah apakah banyak pertanyaan nih Pak yang ditanyakan oleh masyarakat sekitar gitu ya terkait dengan pilkada ini? Kira-kira yang paling banyak ditanyakan apa sih Pak untuk pilkada? Kalau pilkada yang ditanyakan paling sering itu kapannya gitu. Kapannya. Jadi permasalahannya di tahapan aja. Ini udah sampai mana sih pilkadanya, jadi apa enggak gitu ya. Itu paling seperti itu ya. Jadi kita hanya menjelaskan bahwa terutama yang kami jelaskan ya, intinya kami menjelaskan itu bahwa unsur penyelenggara itu KPU dan Bawaslu itu kita jelaskan, bukan lagi pemerintah daerah, ya kan, tetapi badan yang netral, jadi dianggap netral gitu ya, atau karena kan kalau yang KPU Bawaslu itu saja ketua-ketuanya itu kan komisioner ya, komisioner KPU, komisioner Bawaslu, dan itu bukan orang-orang pemerintah, bukan orang-orang PNS lah gitu ya. Tetapi mereka memang di-hire dengan rekrutmen tertentu lah untuk itu begitu. Jadi mereka memang istilahnya badan yang menjalankan pemilu itu mereka, bukan lagi
pemerintah daerah. Nah, kalau pemerintah kabupaten ini hanya mendukung aja, mendukung, mensupport mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik sehingga didapatkan sukses pilkada itu. Itu di situ. Jadi informasi terkait penyelenggaraannya kapan, tahapannya itu sudah yang sampai ternyata. mana, calonnya siapa saja. Berarti memang harus update media sosialnya, nggak cuma untuk informasi yang mereka suka, tapi terkait dengan pilkada ini juga harusnya termasuk betul. Juga berapa pasangan calonnya nanti gitu yang maju, kemudian kadang yang melebar, kadang yang melebar daerah lain gimana gitu ada gitu, informasi ada ya rekan-rekan kan mungkin juga kadang-kadang kan kadang melihat dari media sosial itu juga kadang juga nggak yakin juga mereka kan gitu kan. Mereka akan terpancing untuk bertanya kepada tempat yang mereka anggap bisa memberikan jawaban, betul. Karena mereka juga paham bahwa yang namanya hoax itu pasti ada, dan mereka ini juga mengklarifikasi sifatnya gitu ya kepada kita, dan itu sebetulnya yang kami inginkan. Ya tanya aja gitu kan. Kalau nggak yakin tanya aja kan gitu. Seperti itu. Siap. Jadi kesadaran ini yang patut kita apresiasi juga ya ke anak-anak muda gitu ya, karena mereka punya sikap skeptis tapi baik gitu ya. Tempat yang dituju itu yang benar. Gitu. Jadi mereka tahu bahwa ada informasi yang harus disaring begitu ya. Ini salah satu hal yang patut kita apresiasi untuk anak-anak muda gitu. Gen Z sekarang yang memang sangat dekat banget dengan sosial media, jadi sangat berhati-hati begitu ya. Ini ada pertanyaan menarik juga nih Pak Indra. Kalau melihat pemilu kemarin nih, prediksinya kan Pilkada Sleman ini seperti apa nih Pak? Kalau melihat pemilu kemarin kan sepertinya aman-aman aja gitu. Tapi kalau melihat sekarang ini, karena ada petahana itu tadi, apakah akan hangat? Bisa adem ayem gak sih Pak menurut Pak Indra nih? Iya. Kalau prediksi saya adem ayem. Masyarakat Sleman itu masyarakat yang baik-baik saja kok sebetulnya. Saya melihat dari dulu sejak saya di Sleman itu memang sebetulnya masyarakat Sleman itu udah cukup dewasa dibanding dengan daerah-daerah yang lain ya. Jadi kalau misalnya masyarakat itu mendapatkan informasi bahwa Kabupaten Sleman adalah daerah yang punya potensi rawan paling tinggi di DIY, itu nggak usah takut. Saya nggak usah nganu lah. Karena itu sebetulnya data saja. Data itu apa? Data itu kita memang jumlah penduduknya paling banyak, universitasnya paling banyak, kemudian bahkan ya Nun Sewu yang namanya rumah tahanan aja Sleman itu terbanyak. Kalau daerah lain ya kabupaten lain kan cuma 21 ya. Kita itu 5. Itu juga sebetulnya kalau di dalam perhitungan kerawanan itu jadi menaikkan gitu loh. Salah satu indikator yang menaikkan gitu ya Pak ya. Menarik gitu, saya pas waktu lihat datanya, wow kayak gitu sih, bukan satu hal yang perlu kita takuti gitu kan. Tapi ya memang waspada itu harus ada lah, kita harus tetap berjaga-jaga, apalagi struktur pemerintahan sampai dengan kelurahan itu sudah siap ya, seperti ada jaga warga betul. Kemudian mitra-mitra kami ada FKDM ya, kemudian FKUB juga ada, dan tokoh-tokoh masyarakatnya juga berperan aktif sebetulnya. Itu saya merasa yakin bahwa adem ayem aja kok. Ya. Kalau Pak Indra aja yakin, apalagi Anda ya pendengar ya, harus yakin dong. Harus yakin ya. Sudah terakhir, sadar demokrasi. Gitu kan. Berbeda itu ada, tetapi nggak perlu sampai yang diperbesar ya. Kita sudah sangat dewasa ya Pak ya, betul. Untuk politik ya. Jadi udah bukan waktunya lagi untuk gesekan-gesekan begitu ya Pak. Pak Indra Darmawan mohon memberikan himbauan dan juga ajakan mungkin ya ke pendengar terkait dengan netralitas Pak, secara umum deh nih, netralitas kita sebagai warga, apalagi khususnya Sleman nih, menyikapi Pilkada 2024 ini supaya Pilkada berjalan dengan aman, damai begitu Pak. Monggo. Sebetulnya kan kaitannya dengan netralitas kan hanya terkena kepada ASN saja kan? Betul. Gimana nih? Saya ke masyarakat. Ke masyarakat aja deh Pak. Ke masyarakat begini, para terutama warga Kabupaten Sleman, kita sudah masuk kepada masa pilkada, terutama kampanye. Salah satu memang potensi yang tidak mensukseskan pemilu itu adalah faktor netralitas ASN. Ya,
kita sudah menyiapkan sedemikian rupa di pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengantisipasi hal-hal tidak terjadinya ketidaknetralan ASN. Yeah. Tetapi walaupun demikian kami juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sleman, apabila punya terkait dengan data-data yang kaitannya dengan adanya ketidaknetralan ASN, itu bisa disampaikan informasinya kepada terutama kepada Bawaslu Kabupaten Sleman ya. Tentunya itu juga harus dilengkapi dengan data-data yang cukup sehingga kemudian itu bisa diproses begitu Nah, semua hal kaitannya dengan hal ketidaknetralan itu tetap yang menentukan nanti Bawaslu, bukan kita. Kita hanya menindaklanjuti nanti di pemerintah Kabupaten Sleman. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat mungkin ada ketidaknetralan ASN bisa dilaporkan begitu ya Pak ya ke instansi terkait. Terima kasih Pak Indra Darmawan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sleman. Sudah memberikan informasi banyak, menyempatkan waktu di sini ya Pak ya. Baik gitu ya. Dan saya juga mewakili tadi Pak Susmiarto gitu ya, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, juga pamit undur diri. Jangan lupa ya besok ikuti di tanggal 27 November 2024. Nah ini saya ingatkan sekali lagi nih, 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda secara bertanggung jawab. Sukses pilkada. Sukseskan pilkada Sleman gitu ya, saat lovers ya. Saya Widya Pradipta juga pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.